Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama hadratul mukarramin wal muhtaramin al-a'izza, para habaib, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Habib Alwi bin Hasan Al-Hamid dari Hadramut. Kita doakan mudah-mudahan dengan kedatangan beliau makin menambah keberkahan kita semua. Juga alhamdulillah ada guru saya plus kakak saya. Beliau menjauh belajar di Madinah dulu. Temannya dekatnya kakak sepupu saya Habib Abdullah Wasuro, yaitu Kiai Haji Ahmad Fauzi. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Bininya satu aja. Banyak bebas, nafsirnya bebas. Dan para kiai, para asatidz, ada orang tua kita Bapak Kiai Haji Marzuki, kita doakan panjang umur, sehat afiat, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Kiai Haji Mardani dan para asatidz, para sepuh yang lainnya yang insyaallah kita datang ke sini enggak berdiri kecuali Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah kabulkan hajat kita. Allah tulis kita orang yang bakal meninggal husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah, masya Allah. Tadi kita membaca maulid sejarah Rasulullah SAW yang tidak pernah ada di muka bumi orang sesempurna Nabi Muhammad. Gak ada lagi. Bahkan diceritakan Nabi Adam adalah manusia yang pertama Allah ciptakan, dan Nabi pertama Nabi Muhammad makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Ya, pada saat kita ada lihat satu Nabi Daud yang suaranya indah, Nabi Muhammad suaranya lebih indah. Pada saat kita melihat dan mendengar Nabi Yusuf alaihissalam yang wajahnya begitu tampan, Nabi Muhammad lebih tampan. Ya. Pada saat kita melihat ada seseorang seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang begitu dermawan, hewan aja dijamu sama Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad lebih dermawan. Dan Rasulullah SAW tidak ada tandingannya dimanapun, mau di langit, mau di bumi. Bahkan diceritakan oleh para ulama, dari kitab demi kitab berjilid-jilid, ulama ngarang tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ulama sibuk menyebutkan nama Rasulullah SAW. Tadi seperti Maulid Taibai, dari awal Maulid sampai akhir Maulid yang disebut akhlak Rasulullah SAW begitu agungnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa kana shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsah fil jinan wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi wa idza masya baina ashabihi ka'annahu baina nujumiz zuhur wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi majlisin baghiya tibuhu ayyaman wa in taghayyab. Masya Allah, pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir maulidnya di situ disebutkan Imam Abdurrahman Ad-Daibai menyerah. Dibilang wa ma asa ayyuqala fi man wasafahu al-Qur'an wa a'raba an fadailihi at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Qur'an. Saya mau puji apa lagi tentang Nabi Muhammad?
sedangkan di situ ada pujian yang abadi yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah langsung muji Rasulullah SAW. Matanya Nabi disebut di dalam Al-Quran, dadanya, punggungnya, dirinya, semua keluarganya, sahabatnya disebut semua di dalam Al-Quran. Kenapa? Innahu la Rasulullah, karena dia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat-sahabat tuh pada saat Nabi Muhammad lagi hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah, salah satu sahabat yang ikut itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan rombongan pas lagi jalan, orang-orang Al-Ansor itu nunggu mana Nabi Muhammad kok nggak sampai-sampai. Mereka tuh naik ke atas pohon kurma, ditungguin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan mana Rasulullah? Mau ditunggu-tunggu sama mereka. Bahkan pada saat mereka dekat, mereka bingung mana sahabat Nabi, mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, Nabi itu kalau berjalan sama sahabatnya, semua sahabatnya ikut ganteng kayak Nabi Muhammad SAW. Kita yang jelek-jelek nih, kalau jalannya bareng Nabi, semuanya ikut ganteng. Itu orang-orang Ansor bingung mana Abu Bakar, mana Rasulullah. Karena tertutup dengan cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dibilang Nabi Muhammad itu rembulan purnama yang begitu indah, yang begitu bercahaya. Itu ya ghatul badru min husni wajhihi. Dia cemburu dengan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah pada saat memandang wajah Nabi Muhammad di malam hari, yang mana jarumnya langsung nyala dengan pancaran wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, wajhuka kal qamar. Ya Rasul, wajahmu luar biasa seperti rembulan di malam hari yang begitu terang, yang begitu bercahaya. Bal adwa'u minal qamar, itu di Maulid dibilang. Bukan seperti rembulan, bahkan lebih indah daripada rembulan purnama. Makanya sahabat-sahabat Nabi pada saat mereka disuruh cerita tentang Nabi Muhammad SAW, mereka cuma bisa nyimpulin, wa ajmalu minka lam taraddu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, kulikta mubarra'an min kulli aibin, ka'annama qad kulikta kama tasya'u. Saya sering melihat orang ganteng, kata sahabat Nabi. Saya sering melihat orang sempurna, orang yang indah, orang yang bulu matanya lentik, orang yang tangannya lembut. Tapi pada saat saya ketemu dengan Habibi Rasulullah, tidak ada makhluk seindah Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang kafir yang dulunya benci sama Nabi, seperti Arwah, seperti Sofwan, seperti sahabat-sahabat yang lain, yang dulunya kufar, yang dulunya nggak tahu siapa Rasulullah SAW. Pada saat mereka ditanya, kaifa aslamtum? Bagaimana kalian bisa masuk Islam? Kalian bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Apa yang kalian alami? Apa kata mereka? Wallahi ma ra'ayna qablahu wa la ba'dahu mithlah. Saya bersumpah, saya nggak pernah berjumpa satu orang sebelum dan sesudah yang sesempurna Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya baik, adabnya baik, tidak berdendam Rasulullah. Rasul itu setelah balik daripada Madinah di Fatah Makkah, yang turun ayat itu idza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan Islam pada saat itu luar biasa. Nabi Muhammad kembali lagi ke kota Makkah. Orang-orang musuh-musuhnya Rasulullah SAW, daripada Abu Sufyan, Utsman bin Talha, yang Nabi Muhammad pada saat masih di Mekah, Nabi pengen masuk ke dalam Ka'bah. Nabi pengen izin sama yang pegang kunci Ka'bah, itu namanya Utsman bin Talha. Utsman, anak boleh gak masuk ke Ka'bah? Nabi minta izin. Padahal ini Rasulullah. Nabi minta izin masuk ke Ka'bah. Nabi didorong, Nabi dihina. Dia bilang, amsalak ya Muhammad la yadkhulul Ka'bah. Orang model kayak ente ya Muhammad gak pantas masuk ke Ka'bah. Dihina Rasulullah. Rasulullah cuma merenung, Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah bilang, ya Utsman, tolong masukkan saya ke dalam Ka'bah. Kata Utsman, orang model kayak lo, kalau bahasa Betawi, gak pantas masuk Ka'bah ya Muhammad. Ini tempat suci. Saat Nabi Muhammad itu najis bagi mereka. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Utsman, dengerin omongan saya. Suatu hari nanti yang bakal pegang kunci Ka'bah, kekuasaan Ka'bah, Muhammad bin Abdullah. Saya yang bakal pegang kekuasaan. Maka Utsman bin Talha cuma ketawa.
Dibilang la yahil amsalak ya Muhammad istaitar alal Ka'bah. Gak mungkin, mustahil orang seperti ente bakal pegang kekuasaan Ka'bah dan sekitarnya. Ente masih anak kecil, ente masih anak muda, ente gak pantas sedikit pun datang ke Ka'bah, apalagi pegang kunci Ka'bah. Maka Nabi Muhammad merasa terhina. Dia pulang, dia berangkat ke Madinah. Setelah Fatah Makkah dia pulang. Maka orang-orang yang dulunya musuh Rasulullah, Abu Sufyan, lemparin Nabi dengan kotoran, hina Rasulullah SAW. Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah. Apa kata Nabi? Man dakhala Makkah fahuwa amin. Siapa orang yang masuk kota Mekah, maka kita amankan, kata Rasulullah. Sahabat-sahabat ditanya sama Nabi, mana tuh Abu Sufyan? Mana Utsman bin Talha? Maka sahabat bilang, ya Rasulullah, mereka nggak berani keluar rumah. Ya, karena di dalam hati mereka sangkaannya Nabi bakal balas dendam. Dulu gitu ditompoin, nanti bahasa Betawi, ditompoin, ditonjokin, digebukin, digebokin. Sekarang Nabi Muhammad bakal balas kita. Ya, karena Nabi Muhammad udah pengikutnya banyak, pasti dia bakal balas dendam. Maka kata Nabi Muhammad, hadis ini ditulis, siapa orang yang masuk Mekah kita amankan. Wa man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan, yang dulunya musuhin saya, yang dulunya caci maki saya, kita amankan juga. Masya Allah. Dia dengar apa kata dia? Wallahi innahu laman. Saya bersumpah itu orang seperti malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya luar biasa. Gak pernah dendam sama siapapun. Itu Nabi Muhammad jalan ke Ka'bah. Di depan pintu Ka'bah kunci. Ditanya, yang pegang kunci Ka'bah siapa? Orang-orang masih bilang Utsman bin Talha. Oh begitu? Ya udah, panggil sini, suruh kemari. Utsman bin Talha gemeteran, gak berani. Dulu gue pernah hina Rasulullah SAW. Ana pernah kecilin dia, ana pernah usir dia dari Ka'bah. Ana bilang, amsalak ya Muhammad la yadkhulul Ka'bah. Orang model kayak ente gak pantas masuk Ka'bah. Maka dia gak berani ya Rasulullah untuk ente. Kata Nabi Muhammad, panggil. Bilang dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, dikawal tuh. Utsman bin Talha dikawal sampai depan Ka'bah. Maka Nabi Muhammad bilang, ya Utsman, sini kunci Ka'bah. Dikasih kepada Rasulullah SAW. Nabi cuma bilang, lo ingat nggak dulu ya Utsman? Dulu anak mau masuk sini, ente usir, ente hina, ente bilang ente nggak pantas masuk ke sini. Dan anak bilang sama ente, suatu hari anak yang bakal pegang kekuasaan Ka'bah dan seluruhnya. Nah, gajah atau warna. Sekarang waktunya yang Utsman. Sini kuncinya, dikasih kunci. Ya, dia malu kepada Rasulullah SAW. Kata dia, mungkin gua bakal digebukin sama teman-temannya Nabi Muhammad. Ya, tapi Nabi Muhammad cuma ngumumin. Mulai sekarang kekuasaan Ka'bah dan seluruhnya ada di tangan anak yatim dulunya yang disebut Muhammad bin Abdullah. Yang dulu dipiara sama Siti Halimah. Terus berpindah kepada Abdul Muttalib pindah ke Abu Thalib, yang dianggap sama orang-orang yatim Abu Thalib. Ini kesian anak yatim yang dipiara sama Abu Thalib. Sekarang yang pegang kekuasaan Ka'bah dan seluruhnya Muhammad Rasulullah SAW. Ya, maka sahabat-sahabat menyangka nih kunci dikasih ke siapa? Ternyata Nabi Muhammad kunci tersebut dibalikin lagi kepada Utsman bin Talha. Dibilang, wahai sahabat-sahabatku, ini kunci anak suruh pegang Utsman bin Talha dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah, gak boleh ada yang ngambil dari tangan mereka. Kalau ada yang ngambil, boleh berarti orang tersebut. Subhanallah, sampai detik ini yang pegang kunci Ka'bah itu keturunannya Utsman bin Talha. Ya, itu Utsman bin Talha. Dipikir apa? Dipikir Nabi Muhammad nih manusia biasa. Makanya di Maulid dibilang apa? Basyaran lahtan basyar. Nabi Muhammad betul makan, minum, tidur, menikah, tapi Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Kenapa? Buktinya banyak. Orang harusnya kalau udah disakitin begitu biasanya kan balas dendam. Tapi Nabi Muhammad lain dengan yang lain. Bahkan orang-orang seperti Arwah, seperti Sofwan, seperti sahabat-sahabat yang lain, mereka menyangka Nabi Muhammad ini hina. Biasa aja Nabi Muhammad. Kata Sofwan, wallah anak pada saat anak mau incer itu Nabi Muhammad, anak mau bunuh Rasulullah SAW, anak tanya sama orang-orang Mekah, aina fikum Muhammad Rasulullah? Mana di antara kalian yang namanya Muhammad?
Ibaratnya seakan-akan dia mau nantangin sahabat-sahabat yang ada di situ, bahkan orang kafir yang ada di Mekah dulunya. Jawabannya cuma apa? Idza ra'aita rajulan ahsanal wajh fa huwa Muhammad. Kalau ente berjumpa dengan seseorang yang wajahnya paling ganteng, paling enak dilihat, itu Nabi Muhammad SAW. Oh begitu. Ya dia jalan apa? Oh dia nenteng tuh. Kalau bahasa anak SMA Jakarta, dia apa? Buat samurai. Oh udah mana cuma Nabi Muhammad. Faidah dabaltuhu, pada saat saya berjumpa dengan Rasulullah, wallah marah itu gitu. Saya nggak pernah lihat ada orang seperti Rasulullah. Tampannya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Dia ulurkan tangannya, dia pegang dada saya. Ada apa ya Sofwan itu samanya? Subhanallah, itu tangan nggak dilepas dari dada aneh kecuali orang yang paling aneh cintai, Rasulullah SAW. Ana langsung ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Bahkan di kota Mekah tuh ada orang namanya Rukana. Rukana nih bahasa kita ini tuh pendekar. Ditakutin tuh Rukana. Siapa aja yang ngelawan dia, duel sama dia pasti kalah. Dia jago bergulat. Siapa aja, orang-orang Syam kalau datang ke situ nantang dia pasti kalah. Siapa aja pokoknya di mana-mana kalah. Nabi Muhammad pernah lagi jalan sama sahabat-sahabatnya. Nabi nanya, dia rumah siapa nih? Sahabat bilang, ya Rasulullah, innahu Rukana. Ini rumahnya Rukana, yang orang kuat, orang hebat. Kata Nabi Muhammad, ya udah kita mampir. Sahabat bilang, ya Rasulullah, jangan, dia enak sama lu. Jangan, ini Rukana. Innahu la Rukana ya Rasulullah. Ini Rukana, jangan, berbahaya. Akhirnya kita diajak duel, ini orang kuat, orang hebat. Kata Nabi, nggak apa-apa, panggil Rukana. Diketuk rumahnya, Rukana keluar. Pada saat Rukana keluar, Nabi cuma bilang, Muhammad, kata Rukana, ini Muhammad, ngapain mau datang ke rumah gue? Kata Nabi Muhammad, ana nggak datang kecuali kayak orang-orang datang nemuin itu. Ngapain? Ngajak duel. Kata Nabi, lu berani nggak lawan gue? Oh Nabi Muhammad. Ya, di dalam riwayat tuh, di dalam hadis ada kitab namanya Wasailul Usul ila Syama'il Rasul. Dikasih dulu kita sama guru kita, gurunya Kiai Haji Ahmad Fauzi juga Habib Salim Asy-Syadili. Di situ disebutkan satu riwayat. Apa riwayatnya? Dibilang Nabi Muhammad SAW aqwa min arba'ina rajulan min ahli jannah. Nabi Muhammad kekuatannya lebih kuat daripada 40 orang, bukan orang dunia, orang surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat dari itu. Rukana dipikir Nabi Muhammad, ya Muhammad anak Abdillah, yang dipiara sama Abdul Muttalib sama Abu Thalib, anak kecil sini. Oh ente mau lawan anak? Ya kan, fasta'id ya Muhammad. Siap-siap dah ya Muhammad. Rukana berani, gak ada yang lawan. Sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah, innahu la Rukana. Ini Rukana ya Rasulullah, jangan, biar kita aja yang ngadepin. Kata Nabi, jangan. Ntar akhirnya kabur. Ini orang kuat nih, gak bisa. Nabi cuman siap-siap. Itu Rukana baru mulai dipegang sama Nabi, langsung dijatuhin sama Rasulullah. Ini kata sahabat-sahabat, Nabi seakan-akan lagi ngangkat kapas. Saking kuatnya Rasulullah SAW. Bahkan Rukana takjub. Kata Rukana, gue belum siap ya Muhammad. Bentar dulu. Akhirnya dia siap-siap lagi. Nabi balikin lagi. Nabi balikin. Tadi kan yang suruh siap-siap Nabi. Nabi balikin. Fasta'id ya Rukana. Terus siap-siap sekarang. Dia siap-siap terus stretching gini-gini. Tangannya gini-gini. Dia siap-siap begitu. Sama Nabi dipegang lagi, dijatuhin lagi sama Rasulullah. Sampai ketiga kali kata Rukana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Karena dia tahu gak ada yang bisa ngalahin anak kecuali kekuatan betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya biasa. Nabi Muhammad dibilang di dalam riwayat-riwayat apa? Nabi Muhammad marfu al-qamah. Nabi Muhammad itu gak tinggi, gak pendek, sedang Rasulullah SAW. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, kalau jalan sama orang yang paling tinggi di dunia, Nabi paling tinggi. Nabi gak tinggi, Nabi juga gak pendek. Tapi kalau Nabi jalan sama orang yang paling tinggi di muka bumi, yang paling tinggi siapa? Rasulullah. Rasulullah pokoknya gak ada kalahnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu warḍah,
Di zaman Nabi sampai keluar istilah di mana-mana. Sahabat tahu istilah tersebut. Apa istilahnya? La fata illa Ali, wala sayf illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda tangguh kuat hebat seperti Sayyidina Ali, dan tidak ada pedang yang kuat yang tajam seperti Dzulfiqar. Maka Nabi suatu hari panggil, ya Ali sini. Ya, ente kan dikenal pemuda tangguh, pemuda kuat, nggak ada yang bisa ngalahin ente. Ada orang lebih kuat dari ente ya Ali. Maka Sayyidina Ali bilang, man hu ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Ente ke belakang gunung, di belakang gunung ente bakal temuin ada satu orang lebih kuat dari ente ya Ali. Maka Sayyidina Ali siapin untuk pedangnya Dzulfiqar, dia bergegas, dia berangkat ke belakang gunung. Kata Sayyidina Ali, fa idza wajadtu rajulan mulathaman wajhi. Saya ke belakang gunung, saya nemuin satu orang yang mana wajahnya ditutup kayak orang badui itu. Kalau di padang pasir kan wajahnya ditutup tuh panas. Saya temuin dia. Kata Nabi, di belakang gunung ada dia yang ditemuin tuh. Kata Sayyidina Ali, fabarastuhu. Saya ajak dia berkelahi, saya ajak dia duel. Ya, pada saat saya duel sama dia, pertama saya duel, pedang saya diambil, dipatahin langsung. Dzulfiqar, waduh. Wah benar juga nih kata Nabi, kuat banget nih orang. Ya, ana baru berdiri lagi, dijatuhin anaknya. Kedua kali, ketiga kali jatuh terus. Yang ketiga, ini orang bilang apa? Irja ya Ali, lu pulang ya Ali. Bahasa Indonesia cemen dulu. Udah pulang aja. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, ya udah bisa, anak mau pulang dengan satu syarat. Man anta, siapa engkau? Buka dan dia punya wajah. Subhanallah, pada saat dibuka ternyata dia Rasulullah SAW. Gak taunya Nabi Muhammad lebih hebat dari Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah memang gak ada habisnya kalau ngomongin Nabi. Makanya ya, kitab maulid-maulid itu di akhir penghujungnya pasti yang dibahas sama mereka itu penyerahan diri mereka. Mereka merasa nyerah pada saat memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Dimulai debat tadi itu, wa ma asa ayyuqala fiman wasafal Quran. Saya mau ngomong apa lagi? Ini makhluk yang memuji Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memuji apa lagi di atas Al-Quran? Di atas pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'raba an fadailihi at-Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Jangankan Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat itu memuji Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam kitab ada namanya Rahiqul Maktum. Di situ disebutkan pada saat Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Thalib, pamannya Rasulullah, umurnya kira-kira 12 tahun, sama Abu Thalib diajak ke Syam, diajak pedagang Nabi Muhammad. Mau diajarin dagang, umurnya masih 12 tahun. Sebelum masuk ke Syam situ ada salah satu kota namanya Busra. Pakai shot, Busra. Dia masuk ke situ, ada satu rahib. Kalau bahasa Indonesia itu pendeta. Pendeta keluar, Abu Thalib bingung. Ini pendeta keluar langsung melukin Nabi kita Muhammad SAW. Umurnya masih 12 tahun. Dipelukin, diciumin Rasulullah SAW. Nama pendetanya Buhaira. Ditanya, ya Buhaira, kenapa nih dipelukin dia? Kenapa diciumin dia? Ya, padahal ini pendeta tidak pernah keluar, gak nemuin orang udah bertahun-tahun gak mau keluar dari rumahnya. Ya, orang-orang bingung, Buhaira keluar dari rumah. Buhaira keluar dari rumah. Gak taunya ngapain? Cuma nemuin anak umur 12 tahun diciumin, dipelukin dia. Dibilang, hada sayyidul mursalin. Ini adalah pemimpin para rasul-rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hada sayyidul alamin. Ini merupakan pemimpin alam semesta. Hada nabiyyun akhir zaman. Ini merupakan nabi akhir zaman. Ajib, Abu Thalib nanya, ya rahib, ente tahu dari mana ini merupakan nabinya Allah Subhanahu Wa Taala? Ente tahu dari mana ini merupakan pemimpin daripada rasul-rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala? Kata dia apa? Ra'aitul asjar wal ahjar. Saya melihat batu-batu pertama kalau pada masuk tuh. Anak melihat batu-batu yang ada di kampung anak, pohon-pohon. Ra'aituhuma sajidin li hadzal rajul. Saya ngelihat itu batu-batu sama pohon-pohon sujud sama Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya tahu di kitab-kitab anak, nanti kitab-kitab dulu, ya, pohon batu tidak mungkin sujud kecuali kepada nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya yakin ini merupakan Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam, akhirnya dia masuk Islam, dia cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad udah gak ada tandingannya. Ya, di dalam bumi ini merupakan bukti Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah Maha Dermawan, Allah Maha Baik, Allah Maha Indah. Buktinya apa? Buktinya Allah ciptakan satu makhluk seperti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luarnya indah, pipinya indah, hidungnya indah, matanya indah, tangannya indah. Bahkan Abu Hurairah bilang apa? Ma lamastu yadan al-yadu min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah nyentuh satu tangan selembut tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajib kita cinta sama Nabi kita. Ya. Jadi Rasulullah ini merupakan betul-betul pedoman kita. Selagi Nabi Muhammad ada di depan kita, beruntung kita dunia dan akhirat. Surga bahkan dibilang miftahul jannah. Miftahul jannah itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di situ pasti ada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka acara-acara seperti ini Masya Allah. Anda dengar dari presiden kita. Anda bilang tadi pas disebutin presiden, nyari Pak Jokowi udah gak ada. Katanya Bapak Presiden silaturahmi gabungan subuh. Masya Allah. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan umur panjang umur semuanya. Makanya pesannya apa sih yang bisa mendekatin kita sama Rasulullah SAW? Kita lihat ulama-ulama kita dulu. Di tahun itu ada namanya Syekh Abdullah Asy-Syafi'i, Muallim Syafi'i Hadami, atau ulama-ulama dari habaibnya Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Abdurrahman Walid As-Segaf dulunya. Dan kiai-kiai muallim Masya Allah di Indonesia banyaknya luar biasa. Mereka udah gak ada jasadnya. Imam Syafi'i udah gak ada jasadnya. Sahabat Nabi udah gak ada jasadnya. Kita gak lihat sekarang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Rasulullah SAW kita gak lihat. Tapi subhanallah sampai detik ini mereka masih hidup di hati kita. Akhlak mereka masih hidup, diri mereka masih hidup. Sayyidina Ali ngajarin kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? An-nasu min jihati tamthili akhlaqu abuhum Adam wal ummu Hawwa'u fa in yakun fi aslihim syarafun yufafiruna biha fattin wal ma'u mal fakhru illa li ahli ilmi innahu 'alal huda liman istahda adillahu fa qudratu kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Ternyata mereka megang sesuatu, mereka enggak punya harta. Jangan pikir-pikir muallim-muallim dulu raja tanah dari kecilnya. Sampai meninggal sertifikatnya ratusan. Rumahnya di mana-mana sahabat-sahabat Nabi. Itu kadang ada satu sahabat Nabi gelarnya Abu Turab. Artinya Abu Turab apa? Badannya penuh tanah. Saking laparnya tuh sahabat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad cuma panggil ya Abu Turab. Sayyidina Ali tuh. Dibilang kenapa ente? Dibilang anu udah berapa hari nggak makan ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW pernah malam-malam keluar ketemu Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Nanya, "Mal ladzi akhrajakum?" Yang membuat kalian malam-malam begini keluar ngapain? Kalau kita kan malam-malam keluar sekarang ngapain? Nonton bola ya. Nonton bola sekarang. Sahabat Nabi, "Mal ladzi akhrajakum?" Ngapain malam-malam keluar ya Abu Bakar ya Umar? Mereka malu, mereka nggak mau jawab. 2 kali ditanya, 3 kali mereka cuma bilang apa? Al-ju' ya Rasulullah. Kita malam-malam keluar, kita lapar ya Rasulullah. Bayangin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar malam-malam keluar lapar. Kita alhamdulillah ya, makanan banyak, makanan nggak pernah kurang. Nabi cuma senyum. Nabi bilang apa? Begitu juga anak al-ju' kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lapar, sahabat Nabi lapar, mereka nggak punya apa-apa. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kasih mereka wejangan, kasih kita wejangan nih. Tapi biar bisa namanya dikenang. Ternyata bukan dunia, bukan. Ente banyak duit, belum tentu duit ente bisa bikin selamat kita dunia akhirat. Kita banyak bini, belum tentu bini kita bikin selamat dunia akhirat. Bisa jadi di akhirat pincang ente. Bini banyak tapi kagak adil. Harus adil juga. Punya anak banyak juga belum tentu bisa kita bahagia dunia akhirat.
punya jabatan tinggi, mau menteri kayak, mau wakil kayak, mau apa aja. Kalau kita tidak taat sama Allah, sama Nabi Muhammad, nggak bakal selamat kita nanti di yaumul qiyamah. Makanya Sayyidina Ali bilang apa? Seseorang kalau mau dimirip-miripi semuanya sama, kayak kita baliknya ke Nabi Adam sama Siti Hawa. Saya yakin itu, nggak mungkin ada yang nggak balik ke situ. Kalau ngaku-ngaku nggak balik ke situ berarti anak jin itu. Pasti baliknya di situ semua. Fa in yakun fi aslihim syarafun yufakhiruna biha fatin wal mal. Seandainya ada yang kita mau banggakan nanti di yaumul qiyamah, harta nggak berguna, jabatan nggak berguna. Yang berguna apa? Yang berguna ilmu itu di dunia. Yang lu rajin ngaji, rajin belajar, tiap minggu itu muter kayak begini, setiap minggu itu sibuk diri itu, sibukkan diri itu untuk datang ke majelis ilmu. Ini yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mal fadlu illa li ahli ilmi. Tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali anak kita kalau hafal Quran, masya Allah bangga kita nanti di hadapan Allah. Anak kita dokter percuma kalau dia nggak ngerti tentang Nabi Muhammad SAW. Anak kita insinyur percuma kalau dia nggak tahu tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mal fadlu illa li ahli ilmi. Nggak ada yang bisa kita banggakan kecuali ilmu kita. Bahkan Sayyidina Ali ditutup syairnya bilang apa? Fafuz bi ilmi. Makanya cari ilmu, jangan pernah bosan nuntut ilmu. Ada majelis, datang duduk di situ, ambil ilmu-ilmu guru-guru kita, hormati mereka, datang ke rumah mereka. Kenapa? Karena kita bisa hidup selama-lamanya karena ilmu. Ulama-ulama kita udah gak ada jasadnya, tapi sampai detik ini namanya masih kita dengar. Bahkan maaf, masjid-masjid ada nama masjid namanya Imam Syafi'i, ada nggak? Mana Imam Syafi'i? Juga nggak ada. Tapi nama masjid dinamai Imam Syafi'i, nama pesantren namanya Imam Ghazali, nama pondok-pondok pesantren, nama musolah-musolah, nama ulama-ulama dulu. Masya Allah. Jadi setiap detik mereka selalu hidup di antara kita. Kuncinya apa? Kuncinya tuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi makanya bilang, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ini zaman penuh fitnah. Kita diajarin musuh-musuhan sama orang. Muslim sama muslim saling bermusuhan. Kenapa? Karena gak ada ilmunya. Sholat kudu pakai ilmu, puasa kudu pakai ilmu, bahkan nikah aja kudu pakai ilmu ini. Kalau salah ngomong bahaya itu. Kagak jadi. Ada orang begitu, Ustaz, anak istri anak kagak hamil. Oh gitu. Lu masukin lubang yang mana? Orang salah ngomong, Ustaz. Kan pakai ilmu juga ya. Jadi makanya Imam Syafi'i bilang apa? Man arada dunya fa'alaihi. Siapa orang yang sukses dunianya, kuncinya pakai ilmu. Wa man arada al-akhirah, kuncinya juga ilmu. Siapa orang mau bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, kuncinya juga ilmu. Saya tutup dengan satu syair. Udil uluma wa la tandur li qa'iliha fa innal ilma mamduhu kamithli jawharatin fi wasati mazbalatin alasta ta'khudhuha wadzabal makruhu. Ambil ilmu dimanapun ilmu itu berada. Siapa aja yang ucap, jangan pandang siapa yang ucap, mau habaib, mau bukan habaib, mau ustaz, mau bukan ustaz. Bahkan kata Nabi, ruya fil adzab, walaupun yang ngomong orang gila, ngomongin ilmu, terima nggak? Yang waras terima, terima, karena ilmu itu dimanapun diletakkan pasti terpuji. Ilmu itu terpuji, diibaratkan seperti permata yang mahal harganya. Ada permata harganya 5 miliar misalnya. Ini permata adanya di tempat sampah yang kotor, yang penuh dengan comberan. Ente tahu di situ ada permata harganya 5 miliar. Ente ambil nggak? Orang udah segitu, berenang ente di situ, kotor, bau tai ente, tetap nggak ente ambil? Karena kita tahu di situ ada sesuatu yang paling mahal, permata. Ilmu juga begitu. Ilmu tuh nilainya di atas semua yang ada di muka bumi. Nuntut ilmu sesuatu yang paling bisa nyenengin siapa? Nyenengin Rasulullah SAW. Makanya kita kalau cinta sama Nabi, kita mau dekat sama Nabi, kita mau nanti di yaumul qiyamah memandang wajah Rasulullah SAW, yang mana Nabi bilang, al-wail ya Aisyah alladzi lam yarani yaumul qiyamah. Celaka wahai Aisyah yang nanti di yaumul qiyamah tidak bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah tulis kita orang bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Makanya
Jangan pernah tinggalkan ilmu. Hadir ke majelis ilmu, deketin para ulama, ambil ilmunya, belajar tentang ilmu agama, karena itu insya Allah bikin kita meninggal husnul khatimah, kelak kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat afiat, banyak rezekinya, harapannya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cukup sah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa